Pada tahun 2024 itu ada sekitar 416-an, sehingga ada penurunan sekitar 25,6% dalam rangka meliput kegiatan gelar upacara operasi Gaktib dan operasi justisi tahun 2025 Polisi Militer TNI. Jadi perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa kegiatan tadi yang sebagai IRUP adalah Bapak Panglima TNI diikuti oleh 1.818 personil dan 56 unit kendaraan, di mana untuk peserta pasukan dari gabungan dari TNI, kemudian juga dari Bea Cukai, kemudian dari imigrasi, dari Propampori, dari Korlantas, ya. Jadi stakeholder dari kegiatan Ops Gaktib dan Justisi. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Panglima bahwa kegiatan ini merupakan komitmen dari TNI dalam hal penegakan hukum, kemudian sebagai salah satu wujud untuk mendukung program Bapak Presiden dan Wakil Presiden terkait Astasita, yaitu terkait dengan reformasi hukum. Kemudian perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa selama kegiatan evaluasi dari tahun 2022 dan 2023 dan 2024 itu terjadi penurunan, di mana pada tahun 2023 itu ada 618 kasus pelanggaran, sedangkan pada tahun 2024 itu ada sekitar 416-an, sehingga ada penurunan sekitar 25,6%. Ya, jadi ada sekitar 156 pelanggaran terjadi penurunan. Di hadapan dengan ini, dengan adanya evaluasi tadi bahwa kegiatan ini akan selama tahun 2025 akan dilakukan secara masif, ya, di mana kegiatannya akan dilakukan secara terpadu, ya, jadi bisa mandiri dan juga bisa terpadu. Terpadu dalam hal ini dilaksanakan secara gabungan, ya, TNI dengan kepolisian, kemudian dari Bea Cukai ataupun dari imigrasi atau dari kejaksaan, ya. Kemudian untuk selanjutnya bahwa kami mohon doa restunya bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Mungkin itu saja yang satu lagi. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara serentak, ya. Jadi secara serentak di seluruh kotama di Indonesia. Jadi waktunya bersamaan. Jadi tadi secara serentak dilaksanakan di seluruh kotama di Indonesia. Gitu. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Walda dari Antara mau bertanya untuk Gaktib Justisi tahun ini, Pak. Apakah ada tema khususnya atau sasaran utama penindakannya nih yang difokuskan di tahun 2025 seperti apa, Pak? Itu pertama. Yang kedua, belakangan kan memang di akhir tahun 2024 banyak kasus mencuat, Pak, yang dilakukan oleh oknum TNI, itu beberapa yang menjadi sorotan masyarakat pelanggaran. Nah, ini di tahun 2025 ini apakah ada metode baru yang ditawarkan oleh Puspon supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian seperti tahun 2024 kemarin, Pak? Apakah ada penindakan lebih tegas, penyusulan lebih tegas? Seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Antara, ya, Mas. Jadi terkait dengan sasaran khusus itu tidak ada. Jadi memang sasarannya adalah kepada prajurit TNI, ya. Jadi baik itu mata darat, laut, dan udara. Kemudian terkait dengan masalah metode, ya, metode. Jadi di sini ada Dan Satpom Angkatan. Jadi nanti beliau-beliau yang akan mengawaki, beliau-beliau yang akan memerintahkan kepada personilnya, ya.
yang akan dilaksanakan selama tahun 2025. Tentunya dengan metode yang akan dilaksanakan dihadapkan dengan evaluasi yang sudah kita kerjakan selama tahun kemarin. Jadi metode apa yang paling efektif. Kemudian terkait memang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang kemarin, ya mungkin rekan-rekan bisa melihat memang terjadi pelanggaran, tapi semuanya sudah kita tindak lanjuti, ya, dari POM Angkatan, dari Pomat, Pomal maupun POM AU. Jadi para tersangka sudah ditahan, kemudian dilakukan penyidikan, kemudian berkas juga sudah kita limpahkan kepada Otmil maupun Delmil untuk proses persidangan di peradilan militer. Demikian. Ya. Apakah dalam operasi ini juga dilibatkan intelijen militer, Pak? Dan kemudian apakah intelijen militer itu sendiri juga berkoordinasi dengan intelijen terkait dengan operasi ini gitu, Pak? Terus yang kedua terkait dengan kasus yang di Babel, Pak, di Sertu Hendri itu yang disersi, seperti apa, Pak? Apakah sudah ada update terkait dengan operasi tersebut? Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih dari Tribun. Jadi untuk kegiatan, jadi memang kan kita punya tim lead pumping, ya, jadi tim intel yang mereka berada di lapangan untuk mengumpulkan data-data apakah memang ini terjadi tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI. Nah, dari informasi tim intel inilah kita akan melaksanakan penindakan di lapangan. Kemudian untuk yang di Babel tetap kita tindak lanjuti, ya, tetap kita proses yang bersangkutan.